Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Shahrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat kepada jasad-jasadmu, wala ila suwarikum, tidak melihat kepada gambar-gambarmu, walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum, melihat kepada hati kamu. Jadi yang dilihat oleh Allah itu hatinya yang diliputi dengan kebaikan. Cuma di sini ini gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena seperti yang kita bahas pada pengajian yang pertama, bahwa setiap manusia itu mempunyai 4 instrumen kehidupan: nafsu, akal, hati, ruh. Nafsu dekat dengan setan, jadi setan itu sebenarnya tidak bisa menguasai manusia. Cuma manusia itu tidak bisa mengalahkan nafsunya, sehingga kemudian setan itu menjadi pendukung daripada nafsunya. Makanya liya alaikum min sultan illa da'autukum an fastajabtum li. Jadi iblis itu berkata, aku itu sebenarnya tidak punya kekuasaan kepada kamu. Jadi ketika manusia itu cenderung mengikuti nafsunya, maka setan masuk di situ. Kemudian manusia punya pikiran tempatnya ilmu. Makanya ilmu ini penting sekali. Bagaimana orang bisa niat baik, benar kalau tidak punya ilmu? Kemudian manusia punya hati. Hati tempatnya apa? Kasih sayang, senang kepada kebaikan, senang kepada sama manusia. Kemudian punya ruh. Ruh ini tempatnya apa? Tempat wusul kepada Allah. Makanya ketika seseorang itu dengan hatinya yang baik, kemudian berbuat kebaikan, diniati ibadah kepada Allah, maka apa saja yang dilakukan bermanfaat kepada manusia. Sudah dilepas ini nafsunya, sudah dikuasai, ilmunya sudah ditaruh di pinggir saja. Ketika sudah berbuat baik kepada orang, ya semata-mata karena kebaikan hatinya, terus diniati dengan ibadah, apa saja yang dilakukan bermanfaat kepada manusia. Karena perbuatannya itu mendapatkan hidayah dari Allah. Orang baik dengan orang pintar itu bedanya apa? Orang pintar itu kalau berbuat baik, cari-cari alasan, bengkok ngene, bengkok ngene, bengkok ngene, bengkok ngene, itu orang pintar itu. Nah alasannya apik sih tidak masalah. Jadi aku tak berbuat baik dengan orang itu supaya apa? Supaya dia menjadi baik. Kan baik itu tidak apa-apa. Kalau orang baik itu ya sudah berbuat baik dengan kebaikannya sudah. Diterima gak diterima gak urusan. Yang penting aku berbuat baik. Apalagi kalau niat seperti begitu itu diniati ibadah dengan pangeran. Akhirnya apa? Allah memberikan pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum. Allah itu memberikan pertolongan dari apa yang kamu perbuat. Jadi di sini ada gambaran lahir, ada gambaran batin, ya. Kalau kayak ini kita kaitkan dengan keseharian kita, kan gitu. Apa keseharian kita itu? Salat itu yang paling pokok, ya. Jadi salat itu ibadah yang paling utama. Vertikal itu salat, ya, ibadah horizontal itu sedekah, zakat itu ya. Salat misalnya, salat ini dalam salat ini juga ada bentuk lahir juga bentuk batin, kan gitu. Bentuk lahirnya apa salat itu? Jadi kalian takbirnya benar, ya. Nek takbirnya tidak benar, salatnya tidak sah, kan gitu. Yang bentuk batin itu apa? Niatmu kepada Allah. Makanya kan secara lahir itu batin itu dituntun, ya. Jadi ketika seseorang itu belum mampu batinnya itu jejak, itu dituntun dengan lahirnya. Makanya dengan sholat itu ada doa iftitah, ya, doa pembukaan. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini wajjahtu wajhiya
sungguh aku menghadapkan hatiku, wajah hatiku lilladzi fataras samawati wal ardi, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan lurus, musliman, pasrah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang yang musyrik. Inna sholati, sungguh solatku, wa nusuki, wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Sudah pasrah semua, diserahkan kepada Rabbul Alamin. Itu ketika yang batin kita itu masih perlu didandani dengan lahir. Seperti itulah sholat. Ada waktu membaca suratul Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus diterapkan batin itu. Jangan lahir tok, lahir ya harus baik, tapi lahir itu nuntun batin. Gitu ya. Harus sadar antara lahir dengan batin, karena manusia itu makhluk lahir batin. Dengan ilmu ya surat Fatihahnya itu bagaimana bisa menuntun sholatnya secara batin. Nah, pertama Bismillahirrahmanirrahim. Baknya itu bak tabarukan. Jadi bahwa memang sholat ini sulit, untuk khusyuk itu sulit. Makanya kita mulai Bismillahirrahmanirrahim dengan nyebut Allah itu. Bismillah ini bak ini untuk tabarukan, supaya kita ketika melaksanakan sholat ini dengan berkah asma Allah dituntun oleh Allah untuk khusyuk. Seperti kemarin yang kita bahas itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian itu tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin, ikhlas hatinya untuk agama. Ini kan penting sekali. Supaya apa? Supaya kita yang punya fisik tadi itu, yang tidak dilihat oleh Allah itu tadi, bisa noto batin sehingga sholat kita itu dilihat oleh Allah. Wusul artinya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian baca apa? Alhamdulillah Rabbil alamin. Apa artinya alhamdulillah itu? Alhamdulillah itu artinya bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, pemelihara alam semesta ini. Terus kemudian ketika kita sholat itu, batin kita ya itu berada di mana ketika kita membaca Alhamdulillah Rabbil alamin? Ketika kita bersyukur, apa yang kita syukuri itu? Sholat kita itu kita syukuri kan gitu. Yang pasti itu sholat kita itu lebih baik daripada main game. Gini apa betul? Lebih baik daripada ngorok. Sekarang kita sholat itu berhadapan kepada Allah, kita dihadapkan kepada Gusti Allah, berhadapan langsung. Lah itu kan suatu karunia yang besar. Kadang-kadang orang diceluk Jokowi, wes senengnya ngawurip kan gitu ya. Ini ketemu dengan Gusti Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita syukuri itu? Ya sholat kita ini sekarang ini loh. Ini belajar untuk mengasah batin dengan lahir. Makanya wajib membaca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, yang belas kasih, maliki yaumiddin, raja di hari kemudian. Yaumiddin itu hari pembalasan. Makanya kemudian di dalam ayat seterusnya itu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami ya Allah menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Meskipun kita itu sholat sendiri, kita tidak boleh baca iyyaka na'budu, tidak boleh. Kenapa? Tidak mampu kita menghadap kepada Gusti Allah itu. Memang tidak mampu. Tapi kita harus mampu, karena kita dipersiapkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah dengan sholat itu. Kanjeng Nabi itu untuk menerima sholat itu sampai dipanggil ke Sidratul Muntaha. Ini artinya kita latihan supaya lahir kita itu bisa melatih batin kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kami ini siapa? Saya dengan seluruh orang yang bertauhid kepadamu ya Allah. Saya dengan seluruh orang yang beriman kepadamu ya Allah. Jadi ini kaitan antara kehidupan lahir, kehidupan batin. Itu tidak gampang. Makanya apa? Ayat selanjutnya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Untuk beribadah ini tadi. Jadi waktu itu
Orang yang sholat itu hanya berhadapan muka dengan Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan satu. Iyaka, hanya kepadamu ya Allah. Lah ini loh kan, padahal di dalam hadis ini disebutkan la yaunduru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala qiyamduru ila qulubikum. Hati kita tuh lalai saat sholat itu. Makanya kan kalau hati kita tuh lalai ketika sholat, itu ciri khas orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Orang munafik itu apa? La yadhkurunallaha illa qalila. Jadi di dalam sholat itu mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Terus ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepadanya. Nikmat apa? Nikmati sholat itu loh. Kemarin kan dikatakan kalau kita ibadah itu merasa nikmat, itu berarti ibadah yang kita lakukan itu sebagai apa? Makanan spiritual ya, yang bisa menguatkan jiwa kita, batin kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak jauh-jauh kita memaknai itu. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, dalam orang-orang yang berikan nikmat di dalam salat, menghadap salat kepadamu ya Allah. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang kau murkai. Nah, salat orang yang kau murkai itu apa? Riya kepada manusia. Sembayangi di api-api nggih. Tapi boleh apa? Ben di delok wong. Kita memaknai yang dekat-dekat saja, enggak jauh-jauh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan orang yang sesat. Artinya apa waladdallin itu? Sesat itu artinya apa? Mulgho, sia-sia. Enggak ada bekas. Kan enggak jauh-jauh ini. Jadi sholat ini memang kita diwajibkan untuk sholat ini supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan antara lahir dengan batin, antara syariat dengan hakikat. Soalnya apa? Di dalam sholat kita itu yang dilihat itu batinnya oleh Allah itu, bukan lahirnya. Banyak orang-orang sholat dikatakan riya, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila, mudabdabina baina dzalik. Jadi sebenarnya kita itu punya sarana untuk supaya kita itu di dalam sholat itu bisa khusyuk. Makanya kadang-kadang orang-orang yang masih belajar untuk bisa sholat khusyuk itu kadang-kadang lebih senang sholat sendiri daripada sholat jamaah. Saya pernah punya ya guru lah saya katakan. Nah, jenengan kok senangnya sholat dewe, padahal dari ini sholat jamaah itu tafdulu min sholatil fati, melebihi keutamaan dengan sholat sendiri 27 derajat. Aku ku nek sholat apa jenenge jamaah iku ya aku nyolati wong. Dan nek aku sholat dhewean, aku nyolati awakku dhewe. Makanya kadang-kadang aku ya harus jamaah, kadang-kadang aku harus sendiri. Sholat jamaah antara suami dengan istri itu kan utama, itu besar pahalanya. Ada orang yang tidak mau. Kenapa? Begitu masuk di alam batin, ya batine makmum ini kerosok kabeh kan gitu. Nah kalau suara itu didengarkan dengan telinga, kalau kerentek hati itu didengarkan dengan hati. Kerosok kabeh, jadi apa? Akhirnya rusak. Jadi sholat ini adalah sarana latihan kita terus-terusan untuk supaya bagaimana? Supaya batin kita itu menjadi kuat, sehingga dengan dia kaitkan dengan hadis ini, sehingga sholat kita itu didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seneng Gusti Allah itu. Apalagi Gusti Allah itu paling seneng ada orang syukur. Mungkin ketika alhamdulillah itu ngono, alhamdulillahirabbil alamin, ngono, la'allakum tashkurun, supaya engkau bersyukur. Nah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Terus kalau kita kaitkan dengan Quran, saya kepingin kalian itu yang ngapal ke Quran itu ya mendapatkan kemudahan. Ya amin Allahumma amin. Ya mendapatkan kemudahan, ya mendapatkan rahasia-rahasia yang dibaca kan gitu. Jadi membaca Al-Quran itu, Al-Quran yang kalian pegang ini, mushaf itu bukan Al-Quran itu mushaf Al-Quran. Lah Al-Quran yang sesungguhnya itu di mana? Di Lauh Mahfuz. Nih loh. Ya,
Ini ayatnya di surat Al-Waqiah itu, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka sungguh aku bersumpah kata Allah itu bimawaqi'il nujum, di tempat-tempat terbitnya bintang itu dibuat sumpah oleh Allah. Fa innahu laqasamun law ta'lamun nadim, itu adalah sumpah yang besar kata Allah. Kalau kalian itu mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Ya. Sesungguhnya Quran itu, ya, Quran ini laqur'anun karim. Sungguh Quran yang mulia. Quran yang ada di hadapan kalian itu, ya, mushaf itu rahasianya di kitab maknun. Keberadaannya di dalam kitab yang terjaga di Lauh Mahfud. La yamassu ilal mutahharun. Tidak disentuh illal mutahharun, kecuali orang yang disucikan. Bukan illal tahirun, bukan. Makanya saya sepakat dengan Bunyai Hajar, anak perempuan itu yang udur masih bisa ngaji, bisa pegang Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an bukan di sini, di Quran ini, kan gitu. Terus apa maknanya? Apa artinya? Apa kaitannya antara Quran yang di mushaf itu dengan Quran yang ada di Lauh Mahfud itu? Nah, artinya apa? Mestinya, nih, kalau hati-hati kita itu adalah hati al-mutahharun, hati yang disucikan, ya. Tandanya hati yang disucikan itu gimana? Ya kepingin suci. Hati ini tuh kepingin suci, kan itu. Jadi kepingin suci supaya hati disucikan. Begitu membaca Al-Quran yang di mushaf ini, hatinya itu sembung ke sana. Sehingga apa? Meskipun tidak mengerti bahasa Arab, tapi masuk pemahaman dari pikirannya kepada pikirannya dari hati. Ini bisa terjadi. Ini kalau apa? Kalau orang itu tadi al-mutahharun. Bagaimana kita menerapkan ini? Apa yang ngapal ke Quran itu? Ya kita tawasulan. Ya, kalau mau membaca Al-Quran, mau ngeloh itu ya, kita tawasulan. Terus niat ngaulo, niat ibadah. Kulo niat ibadah mawon ya Allah. Terus tawasulan. Ya tawasulan kok karena kita ini tidak bisa bersih seperti yang dikatakan al-mutahharun tadi, tapi kita tawasul kepada wali-wali Allah, guru-guru itu yang hatinya sudah bersih-bersih itu, sehingga berkah kebersihan dari hati para wali itu bisa sumrambah kepada kebersihan hati kita. Sehingga kita kalau membaca ayat Al-Quran itu mandek itu maksudnya itu paham, meskipun maknanya tidak ngerti. Jadi apa cerita dulu waktu masih di pondok itu ya, itu apa punya temen itu kalau ngaji Al-Quran gini mesti bawa buku, ngaji sebentar ditulis, ngaji sebentar ditulis, kan itu. Nah, terus kemudian setelah selesai ngaji, jadi ngaji tidak bisa lama-lama. Dan setelah selesai ngaji terus buka tafsir, dibuka, dipelajari, kan gitu. Maknanya dibuka. Jadi ketika membaca mushaf Quran yang lahir ini, hatinya sembung kepada Quran yang batin, ya. Sehingga apa? Kalau secara keilmuan, ya, kita tidak memahami, secara rasa kita mendapatkan akhlak dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah itu ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, dijawab oleh Siti Aisyah, kana khuluqul Quran. Akhlaknya itu akhlak Quran. Kita ini wong Jawa enggak ngerti bahasa Arab, kan itu. Makanya kadang-kadang sulit untuk memahami secara nalar, secara keilmuan. Tapi berkahnya Al-Quran ini, kita mendapatkan akhlak yang mulia seperti akhlak yang disimpan oleh Al-Quran. Paling tidak itu apa? Ketika kita setelah kita membaca Al-Quran, terus kemudian kita berinteraksi dengan orang lain, dituntun oleh rahasia Al-Quran itu tadi, berkahnya Al-Quran itu, sehingga kita tidak berbuat salah, apalagi sampai berbuat jahat kepada orang, iri, dengki, hasud itu.
Ini harus terjadi. Kenapa? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Nanti di dalam hadis-hadis berikutnya kan jelas itu. Innal hasanati, sungguh setiap kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, menghilangkan keburukan. Kan ironis sekali kalau kita itu setiap hari panjangan-panjangan itu baca Al-Quran terus, tapi tidak mewariskan akhlak, sehingga masih sempat berbuat buruk dengan orang, sampai masih sempat iri hasut dengan orang. Naudzubillah min dzalik. Itu kenapa? Karena Qur'annya ini yang ditekuni Quran lahir saja.